Akhirnya kita kembali untuk membicarakan manga-manga lama. Sesuai yang kalian sarankan gitu ya. Kalian minta aku untuk ngebahas manga-manga lama yang pernah ada gitu. Kita bakal coba untuk ngebahas ulang manga-manga lama yang pernah ada supaya orang-orang itu biar tahu kalau misalnya ada manga bagus meskipun udah lama gitu kan. Dan sekarang kita akan membicarakan sebuah series dengan cerita terbaik yang pernah ada, yaitu adalah 20th Century Boys. Kenapa aku nggak bilang ini tuh manga terbaik yang pernah ada gitu? Karena aku menikmati dua hal. Pertama di manganya dan juga live actionnya. Walaupun emang keduanya itu ada sedikit perbedaan gitu ya antara manga dan live action, tapi keduanya itu sama-sama menarik dan memukau dalam ceritanya. Sebenarnya cerita terbaik itu buat aku pribadi ada banyak banget. Aku bisa bilang kayak Chainsaw, ada Jojo, ada Fire Punch, ada Berserk, ada Vagabond, ada Dandadan, Oyasumi pun GTO, dan banyak lagi. Tapi ya semua manga itu terbaik dalam konsepnya masing-masing gitu. Jadi nggak bisa dipukul rata. Sama juga kayak 20th Century Boys, yang bisa dibilang tidak akan pernah ada lagi cerita-cerita yang kayak 20th Century Boys. Nggak ada lagi dah. Oke, kita mulai. First time reading 20th Century Boys, aku hanya bisa melihat kalau ini tuh sebuah cerita kehidupan sehari-hari dari sebuah karakter biasa gitu. Tapi ketika aku menyentuh semakin dalam, aku baru sadar jika manga ini akan membawa kalian ke sebuah konteks pemikiran yang sangat mendalam. Aku sangat suka banget sama manga ini, menampilkan sebuah kisah-kisah masa kecil sekitar tahun 90-an, di mana anak-anak kecil itu menghabiskan waktu bersama dengan teman-temannya dengan memainkan segala hal yang ada pada saat zaman itu. Penulisan cerita dan suasananya membuat pembaca itu menjadi nostalgia dengan masa kecil. Tetapi disinilah titik mulanya, di mana kisah masa kecil ini akan menjadi bumerang untuk kehancuran di masa depan. Bener-bener true kehancuran, atau bisa dibilang akhir dunia. Walaupun begitu, ceritanya itu bener-bener luar biasa banget. Kalian akan ditarik ya dari suasana tahun 90 berpindah ke zaman cyberpunk, di mana semua ini terjadi karena kisah pertemanan masa kecil. Di sini Kenji sebagai main karakter memiliki kebahagiaan semasa kecilnya, di mana dia ini dan teman-temannya menciptakan sebuah markas rahasia yang dibuat dari sebuah alang-alang yang dibentuk seperti sarang gua gitulah. Kenji di markasnya itu menghabiskan waktu masa kecilnya bersama teman-temannya. Ya layaknya anak tahun-tahun 90 lah. Membaca majalah, mendengarkan radio, menggambar di sebuah buku dan lain-lain. Ketika Kenji ini menggambar, dia ini memiliki imajinasi untuk menjadi pahlawan yang akan menyelamatkan dunia dari bencana. Kenji itu di sini menuliskan hal itu dalam sebuah buku yang dia sebut sebagai buku ramalan. Dan mereka juga menciptakan sebuah logo sebagai bentuk keadilan mereka sebagai pahlawan. Tapi itu tadi, itu kan cuma star syndrome anak kecil. Ketika mereka dewasa, ya mereka melupakan hal itu semua. Dan mereka merasa kalau itu cuma imajinasi mereka saat mereka masih kecil. Tetapi tepatnya di tahun 2000, Kenji menemui hal-hal janggal dalam kehidupannya. Banyak rekannya mati satu persatu tanpa sebab yang jelas. Dan di saat yang bersamaan, Kenji menemukan jika logo yang dia buat di masa kecil menjadi menyebar di segala tempat. Dan logo itu digunakan oleh sebuah organisasi bernama Tomodachi. Dan Tomodachi itu dipimpin sama seseorang yang memakai sarung putih di kepalanya dengan logo miliknya si Kenji. Dan Tomodachi ini berkembang pesat hingga dianggap sekutu oleh seluruh dunia. Yang padahal logo itu hanya diketahui oleh Kenji dan teman-temannya gitu, dan dilupakan. Bahkan mereka ini mengubur ke dalam tanah semua barang-barang masa kecil mereka. Garis besar panjang ini ngebuat kita itu bertanya-tanya, kenapa ini? Ada apa dengan Tomodachi? Dan siapa Tomodachi ini? Yaps, 20th Century Boys akan memberikan kalian perjalanan misteri yang sangat luar biasa. Mungkin ketika kalian sebagai perspektif main karakter, kalian akan berpikir, oh biarin aja lah, lagian cuma logo gitu kan. Mungkin bisa aja kebetulan. Dan juga itu logo udah 30 tahun yang lalu, udah puluhan tahun yang lalu. Lagian gak ada ruginya kalau dipakai sama orang lain. Yang menjadi parahnya adalah si Tomodachi ini merealisasikan semua kejadian-kejadian yang ada di buku ramalannya si Kenji. Jadi saat kecil Kenji ini menuliskan bermacam-macam bencana sebelum kemunculan pahlawan. Dan semua bencana itu terjadi sesuai dengan yang Kenji tulis di puluhan tahun yang lalu. Dalam sepanjang cerita kalian akan dibuat selalu bertanya-tanya, siapa Tomodachi ini? Kalian tidak akan pernah bisa menebak siapa Tomodachi itu. Dan juga tujuannya Tomodachi ini apa gitu kepada si Kenji dan teman-temannya. Teman-temannya Kenji ini satu persatu mulai mati, mulai gugur. Tapi mereka ini tetap nggak tahu siapa Tomodachi ini. Yang katanya Tomodachi itu juga temennya masa kecilnya juga. Tapi siapa?
Aku sangat suka banget bagaimana Naoki Urasawa ini menuliskan runtutan-runtutan cerita kejadian masa kecil yang berkaitan dengan masa depan. Tapi di samping cerita ini sangat menakjubkan dalam segi plotnya, 20th Century Boys akan memberikan kalian kejutan yang sangat luar biasa. Dalam hal kecil aja deh, kita bisa melihat kalau logo yang dimiliki Kenji ini kan bisa dibilang logo yang sangat mirip sama Illuminati, dimana logonya kemudian dipakai sama Tomodachi, dan kemudian Tomodachi ini menciptakan sebuah tatanan dunia yang bisa dibilang sangat ketat dan kaku, sehingga keluar malam hari atau menonton TV saat malam hari itu dianggap melanggar hukum. Bahkan saat itu juga Tomodachi ini melakukan permainan jahat, dimana dia ini menyebarkan virus ke seluruh dunia, sehingga banyak kematian di mana-mana. Dan terjadilah pembagian dua sisi di Jepang, yaitu kota luar dan kota dalam, dimana kota dalam ini harus mematuhi segala peraturannya Tomodachi, dan kota luar nggak harus mematuhi, cuman ya di luar itu banyak virus gitu. Dan orang-orang di sana itu rela saling menyerang untuk mendapatkan sebuah vaksin. Waduh, kok familiar banget gitu kan? Udah banyak aturan, cari-cari vaksin lagi. Aku nggak tahu bagaimana Naoki Urasawa menuliskan sebuah cerita yang cukup menantang ini. Bahkan di 20th Century Boys, Tomodachi ini mencoba untuk menjadi Tuhan baru bagi dunia. Kalian paham lah ya, ini ceritanya bakal kemana gitu lah ya. Agak aneh gitu ya, Naoki Urasawa itu bisa menuliskan hal ini yang padahal manga ini tuh dipublish sekitar tahun 2000 atau 1900 ya. Ya sekitar segitulah. Dan juga live actionnya itu muncul di tahun 2009. Cukup aneh aja buat aku pribadi. Tetapi di samping itu, 20th Century Boys juga memberikan kalian sebuah sisi pandang perbedaan anak di abad 20 dengan anak di abad 21. Sesuai namanya gitu kan ya, 20th Century Boys, dimana anak di abad 20 itu identik dengan membaca majalah, bermain musik rock, bersepeda dengan teman-temannya, dan lain-lain. Dan di abad 21 itu diperlihatkan dengan anak-anak yang lebih modern, bahkan mereka itu punya mainan yang lebih canggih gitulah. Kalian juga bisa menonton live actionnya, dimana live action ini memberikan tamparan keras dengan perkembangan abad 21. Di live action, Kenji ini melihat sebuah band rock, dan dia berkata kalau ini tuh bukan band rock. Band rock sekarang itu udah berubah. Dan juga Yukiji ini mengkritik mangaka di abad 21, dimana dia ngomong kalau misalnya mangaka zaman sekarang itu menuliskan sebuah kejadian ecchi tanpa memikirkan makna dalam sebuah ceritanya. Dan dari sini aku cukup kagum gitu ya melihat Naoki Urasawa sebagai autor, yang menurutku pribadi Naoki Urasawa ini punya prediksi yang cukup hebat dengan cerita yang dia tulis. Dan aku bisa bilang Naoki Urasawa ini orang yang cukup visioner. Ini menjadi alasan kenapa 20th Century Boys itu masuk dalam penghargaan kategori umum Kodansha. Percayalah, kalian tidak akan pernah menemukan manga sebagus ini dimanapun. Buatku 20th Century Boys ini tidak bisa ditiru dan hanya satu, yaitu milik Naoki Urasawa. Jadi gimana? Apakah kalian sudah tertarik dengan premis cerita dari 20th Century Boys? Kalian bisa baca mangganya bagi yang belum tahu. Dan juga ini mangganya udah dirilis di Indonesia, kalau nggak salah dulu itu sama Level Comics ya kalau nggak salah. Jadi kalian bisa cari sendiri aja. Jadi itu dia salah satu manga jadul yang menurutku tidak akan pernah tergantikan oleh masa. Walaupun sekarang banyak series bagus, tetap 20th Century Boys, Berserk, Vagabond dan lain-lain tidak akan tergantikan sama manga apapun. Oke, cukup sekian dulu. Makasih sudah menonton. Semoga terhibur. TMM, see you next video.